Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita bersama-sama di tempat ini menghadiri seminar edukasi BI Kris. Yang saya hormati Kakanda Bapak Ahmad Yohan MSc, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PAN, yang juga telah menyampaikan materinya tadi atau pengantar seminar edukasi kita pada kesempatan ini. Tentu sudah sedikit kita mendengarkan tadi penjelasan beliau. Tapi yang kedua saya sampaikan yang terhormat pada Bank Indonesia yang mewakili pada kesempatan ini, yang nantinya juga akan menyampaikan materi terkait tentang BI Kris. Dan berikut saya hormati dan saya banggakan peserta seminar edukasi BI Kris yang luar biasa semangatnya hadir walaupun di tengah pandemi, tetapi karena kita mengikuti protokol kesehatan yang ketat mulai dari masuk sampai pada di ruang ini, kita harus jaga jarak, memakai masker, dan tentunya tadi sudah mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, saya banggakan, kita pada kesempatan ini bersama-sama untuk memahami, mempelajari. Tentu yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dunia ini selalu berkembang, selalu berubah setiap zamannya. Tentu pada zamannya dulu tentu tidak seperti sekarang. Tetapi ingin saya katakan, ingin saya sampaikan bahwa kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kris. Ada yang pernah dengar enggak kata kris selama ini? Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pernah enggak dengar enggak? Oh ya, tadi pas dengar tadi ya, udah disampaikan oleh Bapak Ahmad Yohan ya. Oh oke, enggak apa-apa. Tadi Abang Ayo sudah menyampaikan tentang itu. Tetapi tadi dengar juga, tahu enggak yang dimaksud dengan kris? Apakah kepanjangannya, kegunaannya, dan lain-lain? Nanti akan saya sedikit menjelaskan bahwa kris itu sebetulnya singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Nah ini bahasa ini ya bisa dikatakan ini bahasa Manggarai tapi dipinjamkan oleh orang Inggris, kita kira-kira begitu. Tapi yang jelas ini bahasa digital yang kita nanti akan bahas secara detail dikit terkait dengan transaksi keuangan. Nah, kegunaan kris ini, tapi sebelum itu boleh dilanjut. Saya ingin sampaikan tentang perkembangan alat pembayaran kita. Tapi ada sebuah cerita bahwa tentang perubahan zaman kita dari zaman bahula sampai zaman sekarang, tentang bagaimana alat pembayaran kita, transaksi kita, baik beli maupun penjualan segala macam. Kita masih ingat dengan kata barter, atau bisa saja sampai hari ini di kampung-kampung masih berlaku yang namanya barter. Ada yang tahu barter itu apa? Oh ya, tukar antar barang dengan barang. Misalnya yang satu bawa singkong ditukar dengan ikan, yang satu bawa kunyit ditukar dengan yang lain lah ya. Kira-kira gitu, pertukaran barang. Dan saya pikir di kampung-kampung masih berlaku. Tetapi karena ini zamannya beda. Nah selanjutnya ada zamannya dulu pembayaran pakai emas. Ya zaman itu mungkin nilai emas tidak seperti sekarang kalau dirupiahkan. Tetapi pada saat itu ya memang penggunaan emas itu sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran kita. Dan masuk kepada ya baru-baru ini saat ini kita juga melakukan transaksi dengan uang secara langsung. Misal beli ikan di tempat penjualan ikan di sana, atau pembelian sayur di pasar,
kita masih gunakan uang 5.000, 10.000, 100.000 dan sekiannya dan seterusnya. Tetapi perlu dipahami bahwa ini kan zaman selalu berubah, selalu ada perkembangan teknologi, selalu ada perubahan-perubahan yang signifikan tentang perkembangan zaman. Nah, saat ini kita sangat dengar atau sangat fenomenal, kita dengar namanya digital. Ini zamannya digital. Seluruh aktivitas kita harus by digital. Kira-kira tahun 2000-an atau tahun 90-an kita pernah dengar nyanyi tahun 2000, tahun serba mesin, kerja serba mesin. Yang dimaksud itu ya digital itu. Artinya digital ini bekerja seluruh aktivitas kita. Tidak hanya, ya coba pikirkan. Sekarang kita kalau mau ketemu orang tua, melihat wajahnya, ya tidak perlu lagi kita pergi di kampung atau ketemu dia langsung di rumah, cukup dengan video call melalui WhatsApp. Saya pikir semuanya punya Android kan? Ya itu. Ini namanya digital. Nah, begitupun dalam proses transaksi keuangan, proses pembelian penjualan barang kita ada. Maka hadirlah BI ini tentang program KRIS, Quick Response Kode Indonesia Standar. Artinya ada proses transaksi melalui digital. Nah, kita ini kan sudah ada yang punya usaha-usaha masing-masing. Artinya nanti kalau saya beli barangnya Bapak, tidak lagi perlu saya keluarkan duit. Nanti ada di dalam Android kita, nanti kita download semacam aplikasinya untuk mengakses. Artinya seluruh usaha kita, seluruh transaksi keuangan kita itu melalui digital. Saya mau beli kue tinggal scan, tinggal pakai barcode yang ada. Nanti juga penjual memiliki barcode, kita pembeli juga punya aplikasi untuk barcode di sana. Nah, bisa dilanjut Pak. Oke, kenapa KRIS ini kita gunakan? Ya ada beberapa manfaatnya. Satu, lebih mudah buat kita. Tidak lagi ya semacam harus cari uang dengan nominal kecil, nominal besar. Misalnya beli kue 10.000 terus kita punya uang 100.000 dikasih, tapi kan prosesnya ada pengembalian. Bagaimana kalau tidak ada duit yang nominal kecil, kan susah. Maka kalau pakai KRIS ini ya itu tidak ada lagi proses itu. Tinggal kita pakai KRIS scan, ya udah, tinggal muncul ini lagi harga di situ dan langsung. Yang berikut, tidak ada lagi istilah uang palsu, karena kita tidak lagi memegang uang dalam bentuk kertas maupun apa, karena kita sudah by digital, tidak ada istilah pemalsuan. Yang berikut, pendaftaran toko lebih mudah. Artinya kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara punya usaha, kita buka tokonya, agar mendapat barcode KRIS ini ya tidak terlalu ribet. Tinggal kita ada nanti aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang terakhir ya sangat beragam pembayaran kita. Bisa juga dengan ini ada alternatif kita pembayaran. Kalau tidak ada duit di dalam dompet yang berbentuk fisik, ya kita gunakan ini. Tapi harapan saya semua kita harus gunakan ini, karena ini lebih mudah, cepat, dan juga jauh dari kata uang palsu. Lanjut. Nah, di dalam program KRIS ini ada istilah prinsipnya, yaitu unggul. Unggul itu ada yang tahu apa yang dimaksud unggul? Nah, saya jelaskan begini. Unggul itu sebetulnya singkatan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Nah, maksud saya bahwa unggul ini, atau di dalam poin pertamanya universal, itu adalah program KRIS ini mengakomodir seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa memisahkan.
Artinya bagi semua yang memiliki Android bisa mengakses. Yang punya toko yang sudah bisa mendaftarkan diri dengan Bank Indonesia sehingga memiliki barcode juga bisa. Artinya tidak memilah, semua bisa memakai kris. Yang berikut ada gampang. Artinya gampang tadi udah saya jelaskan bahwa mudah, tidak menyulitkan buat kita untuk melakukan transaksi, aman ya, aman kita dalam transaksi, anggaran kita juga termanage dengan baik. Yang berikut untungnya ini pakai kris ini banyak hal yang efisien ya, kita tidak pergi di sesuatu tempat, kan besok kan kita bisa buy digital ini, tidak ada lagi istilah pengeluaran transportasi segala macam. Nah, sehingga semuanya by kris. Yang berikut langsung ya, langsung dimaksud apa? Prosesnya cepat. Artinya sekali kita klik ini barcode-nya, ya sudah. Artinya proses transaksinya sudah selesai. Boleh dilanjut, Pak. Nah, perlu diketahui bahwa memang kris ini program yang baru. Memang belum lama, ya baru setahun. Saya pikir dia mulainya itu tahun 2020 Januari itu kan peluncuran. Diketahui bahwa menurut Bank Indonesia yang pengguna ini baik UMKM maupun perorangan atau perusahaan misalnya baru 1.170 pengguna. Tapi Bapak Ibu tahu, lompatannya cukup besar sampai hari ini. Sekarang sudah ada 5 jutaan pengguna daripada kris ini. Ya namanya juga zaman digital. Semua orang ingin serba mudah, serba cepat, serba langsung. Sehingga tidak ada lagi alasan mereka untuk mengabaikan ini program kris. Boleh lanjut. Oke, ini contoh-contohnya. Coba lihat di layar itu. Itu coba lihat. Kalau di sini mungkin ada yang jual jamu, dia sudah punya barcode-nya. Tinggal kita kalau mau beli, tinggal pakai Android kita, ya udah langsung, tidak lagi kita menggunakan uang kertas, uang logam segala macam. Itu ada cilok itu. Nah, kalau bapak-bapak mau buka cilok, ya nanti juga mengakses pakai kris seluruh transaksinya. Itu di sana itu ada nelayan itu ada tenun segala macam. Nah, ini model barcode-nya yang warna putih itu. Nah, nanti teknisnya nanti kita bicarakan bagaimana seluruh peserta atau yang hadir di ruangan ini bisa mengakses ini. Nah, ini contohnya cara mendaftarnya, bisa nanti melalui online. Ini kan BI sudah bekerja sama dengan ini, tinggal nanti kita konsultasi lebih detail soal bagaimana teknis lebih detailnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar edukasi BI Kris, tentu program ini cukup penting buat kita karena ini namanya juga program menghadapi dunia digital yang begitu masif. Maka tidak ada alasan lagi buat kita ini, apalagi ini kan sudah wisata premium kan, ini Manggarai Barat ini. Artinya seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia pasti ke Manggarai Barat. Artinya banyak kepentingan, dan mungkin mereka bawa dolar, bawa duit satu koper, dan mungkin pasti mereka hanya bawa Android. Dan tidak mau juga mereka pergi di ATM segala macam narik duit, ya cukup pakai barcode atau kris ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti juga akan disampaikan lebih detail oleh pihak Bank Indonesia sehingga nanti menambah pemahaman, melengkapi apa yang saya sudah sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.